Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hidup berkah dengan ekonomi Islam bab 10. Kelas 11, kelompok ke-6. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-muamalah al-madiyah, yaitu aturan-aturan tentang perlakuan dan perhubungan manusia mengenai hidupnya. Dalam ekonomi Islam, kita akan mempelajari tentang jual beli, khiyar, utang piutang, riba, sewa menyewa, syirkah, perbankan syariah, dan asuransi syariah. Pertama, jual beli. Pengertian jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-bay. Kata al-bay yang artinya memberikan barang dan mengambil harga nilai atau menjual barang. Dengan kata lain, jual beli merupakan tukar-menukarkan sesuatu dengan sesuatu berdasarkan keridhaan antara keduanya. Sedangkan secara syar'ah, jual beli adalah memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Dasar nakli terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 berikut bunyinya. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rukun jual beli terdiri dari 4, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual, alat tukar untuk membeli, dan ijab kabul. Yang kedua, kita akan belajar tentang khiyar. Yang dimaksud dengan khiyar adalah boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan, menarik kembali, atau tidak jadi jual beli. Pertanyaannya, mengapa ada khiyar? Maksudnya agar kedua belah pihak yang dijual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh. Selain itu, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu. Khiyar terbagi menjadi 3, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aibi atau cacat. Khiyar majelis adalah pembeli dan penjual boleh memilih antara dua perkara selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. Nabi Muhammad SAW bersabda, dua orang yang berjual beli Nabi Muhammad SAW bersabda, dua orang yang berjual beli boleh memilih akan meneruskan jual beli mereka atau tidak, selama keduanya belum terpisah. Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau salah seorang. Contohnya, penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian, dengan syarat khiyar dalam 3 hari atau kurang dari 3 hari. Nabi SAW bersabda, engkau boleh khiyar pada segala barang yang telah engkau beli selama 3 hari 3 malam. Yang ketiga, khiyar aibi atau cacat. Khiyar aibi adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibeli apabila pada barang tersebut terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitasnya. Dalam jual beli ada istilah tanajusi atau konspirasi menipu pembeli. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari Muslim disebutkan bahwa Rasulullah melarang melakukan tanajusi atau konspirasi. Yang ketiga, utang piutang. Pengertian utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian. Dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya, A utang dengan B sebesar 500.000. Maka A harus mengembalikan uang tersebut kepada si B dengan waktu yang telah disepakati. Adapun dasar nakli utang piutang adalah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam bentuk dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Mas'ud
Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, seseorang Muslim yang mempiutang seorang Muslim 2 kali seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya 1 kali. Rukun utang piutang terbagi menjadi 3. Yang pertama, barang yang diutangkan. Kedua, yang berhutang dan yang berpiutang. Ketiga, lafaz atau kalimat mengutangi. Contohnya, saya beri utang ini kepada engkau. Jawab yang berhutang, saya berhutang kepada engkau sebesar 1 juta. Akan saya bayarkan pada bulan depan. Yang keempat, riba. Pengertian riba. Istilah riba berasal dari bahasa Arab yaitu ziyadah, artinya tambahan. Sedangkan secara istilah riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syar'ah atau terlambat menerimanya. Dasar nakli. Riba hukumnya haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut. Yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Larangan menggunakan hasil riba terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Riba sebagai harta yang tidak ada berkahnya. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Larangan Allah tentang riba dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130. Macam-macam riba terbagi menjadi 4. Yang pertama, riba fadli. Kedua, riba qardi. Ketiga, riba nasi'ah. Keempat, riba yar. Riba fadli yaitu menukarkan 2 barang yang sejenis dengan tidak sama. Contohnya, 2 gram emas ditukar dengan 2,5 gram emas atau 1 kambing besar ditukar dengan 1 kambing kecil. Yang kedua, riba qardi, yaitu utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Contohnya, A pinjam 100.000 kepada si B, kemudian si A mengembalikan 120.000 kepada si B. Ketiga, riba nasi'ah, yaitu tambahan yang disyaratkan dari 2 orang yang mengutangi sebagai imbalan atas penaguhan atau penundaan utangnya. Misalnya, si A meminjam uang 100.000 kepada si B dengan perjanjian waktu 1 bulan. Setelah jatuh tempo, si B belum dapat mengembalikannya, maka si B harus mengembalikan 150.000. Yang keempat, riba yat, yaitu riba dengan sebab perpisahan dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seorang pembeli 1 ton kacang hijau. Setelah dibayar, si penjual langsung pergi, sedangkan kacang hijau belum ditimbang apakah pas atau kurang. Yang keempat tuh dampak negatif riba, terdiri menjadi 4. Yang pertama, menciptakan dan mempertajam jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Kedua, memutuskan tali persaudaraan terhadap sesama muslim karena menghilangkan rasa tolong-menolong. Ketiga, menimbulkan eksploitasi oleh pemegang modal besar atau kaya kepada orang yang terdesak ekonominya. Keempat, menimbulkan sifat rakus dan tamak yang mengakibatkan orang tidak mampu bertambah berat bebannya. Yang kelima, sewa-menyewa. Pengertiannya, secara bahasa, ijarah berasal dari kata ajru yang berarti pengganti. Sedangkan secara istilah, ijarah adalah akad atau manfaat yang dimaksud lagi diketahui dengan tukaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Dalil nakli sewa-menyewa. Dasar hukum sewa-menyewa termasuk dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-233, Quran Surat Asy-Syura ayat ke-32, Quran Surat Al-Qasas ayat ke-26-27. Selain dalam Al-Quran, juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu berikan upah buruh sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Rukun ijarah terbagi menjadi 3. 1. Ada yang menyewa dan ada yang menyewakan. Adapun syaratnya adalah berakal, balik, hendak sendiri, bukan dipaksa, dan keduanya tidak bersifat mubazir. Kedua, sewa. Ketiga, manfaat. Syarat manfaat adalah 1. Manfaat yang berharga. 2. Keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang menyewakan. 3. Diketahui kadarnya dengan jangka waktu tertentu. Misalnya menyewa rumah 1 tahun. Syarat sah sewa terbagi menjadi 5. 1. Kedua belah pihak rela. Apabila ada salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Hal ini termasuk dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-29. Kedua, mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna mencegah terjadinya fitnah. Ketiga, barang yang menjadi objek akad dapat diserah terimakan pada saat akad. Keempat, barang dapat diserah terimakan termasuk manfaat yang dapat digunakan penyewa. Dan kelima, manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan. Yang keenam, syirkah. Pengertian menurut bahasa adalah ikhtilal atau berbaur. Adapun menurut istilah, syirkah ialah persyarikatan yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Para ahli fikih sepakat bahwa syirkah atau perseorangan ialah perjanjian antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan bersama. Syirkah ini termasuk tanpa disengaja, misalnya berkaitan dengan harta warisan. Dalil nakli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amal sedikitlah mereka ini." Quran Surat Asyad ayat ke-24. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Syaib radhiyallahu anhu dinyatakan bahwa ia berkata kepada Nabi SAW, "Engkau pernah menjadi kongsiku pada zaman jahiliyah. Ketika itu engkau adalah kongsiku yang paling baik. Engkau tidak menyelisihku dan tidak berbantah-bantahan denganku." Rukun syirkah. Rukun syirkah adalah A. Sikhat atau lafadz akad. B. Orang yang berserikat. C. Pokok modal yang disepakati. A. Syikat lafal. B. Orang atau anggota yang bersyarikat harus memenuhi syarat sehat akal, balik, merdeka, dan tidak dipaksa. C. Pokok modal yang disepakati disyaratkan 1. Modal berupa uang atau barang yang dapat ditimbang atau ditakar. 2. Modal hendaklah dapat digabungkan sebelum akad sehingga tidak dapat dibedakan lagi. 3. Modal tidak harus sama tetapi menurut permufakatan orang yang berserikat. Macam-macam syirkah terbagi menjadi 4. Yang pertama ada syirkah inan. Syirkah inan adalah kerja sama antara 2 orang atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal dalam menjalankan suatu usaha. Apabila ada keuntungan atau kerugian, maka pembagiannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kedua, syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama 2 orang atau lebih yang membeli sesuatu tanpa memiliki modal, hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan pedagang. Ketiga, syirkah abdan. Syirkah abdan adalah kerjasama 2 orang atau lebih sepakat untuk menerima sesuatu pekerjaan dengan ketentuan hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Keempat, syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah menurut Syaikh Wahban Al-Zuhaili adalah kerjasama antara 2 pihak atau lebih saling menjalin ikatan untuk bersama-sama melakukan sesuatu pekerjaan dengan syarat keduanya menyetorkan modal yang sama, melakukan pengelolaan yang sama di jalur yang sama dengan peran salah satu pihak dari keluarga bertindak selaku kafil atau penanggung jawab atas nama bagi yang lain dalam urusan membeli atau menjual barang. Ketujuh, ada perbankan syariah. Pengertiannya, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah. Mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dalam bank syariah bebas dari riba, tidak monopoli, dan transparan dalam pengelolaan keuangannya. Berikut adalah perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional.
Perbankan syariah, produk jasanya dibagi menjadi 5. Pertama, mudharobah adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. 2. Musyarakah, konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati, sedangkan kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. 3. Murabahah, yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Keempat, wadiah atau jasa penitipan adalah jasa penitipan dana di mana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. 5. Deposito muhadharabah, nasabah menyimpan dana di bank dalam kurun waktu yang tertentu. Asuransi syariah pengertiannya, istilah lain asuransi syariah adalah takaful. Takaful secara bahasa artinya menjamin atau saling menanggung, sedangkan secara istilah adalah saling memikul resiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak, melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Dalil dan prinsip. Dalil naklinya adalah Quran Surat Al-Maidah ayat kedua. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Tiga prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah A. Saling bertanggung jawab, B. Saling bekerja sama dan membantu, C. Saling melindungi. Perbedaan asuransi syariah terdapat pada tabel di bawah ini. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata atau kekurangan dalam PPT yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum